Baik, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Salam sejahtera, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pagi hari ini di bulan yang baru, bulan Agustus, tanggal 2 Agustus 2020. Sebelum melanjutkan ibadah kita bersama, kita menyimak warta jemaat yang sudah sama-sama kita terima dari penerima tamu yang ada di depan. Di awal kami menginformasikan di dalam tertib acara pujian kita, acara nomor 9, di sana tertera KPPK 246 dirubah menjadi KPPK 346 ayat 1 sampai 3 untuk sama-sama kita ketahui di dalam ibadah nanti. Warta jemaat Minggu 2 Agustus 2020 yang melayani minggu hari ini pengkhotbah nanti kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yuda Sudarno. Liturgis di sana tertulis Bapak Hagi Sitopu, seharusnya Ibu Yesa. Organis Ibu Yelis, kolektor Ibu Bapak Freddy, Bapak Hartono, Bapak Purwa, dan penyambut kita tadi sudah dilayani oleh penyambut dari Bapak Budi Santoso dan istri, dan Saudara Lintong serta Bapak Tio. Untuk pelayanan minggu depan, ibadah minggu tanggal 9 Agustus 2020, ibadah pagi hari, pengkhotbah kita akan dilayani Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Bapak Yohanes Senaga, organis Ibu Yesa dan Saudara Rio. Kolekte Ibu Nunuk, Ibu Asmara Lihati, dan Ibu Sri Wahyuni, serta penyambut Bapak Daryo dan Bapak Romulus dan istri. Kami minta kesediaan kita untuk minggu depan persiapan dalam pelayanannya. Tuhan memberkati. Kita masuk dalam warta selanjutnya. Seperti biasa diberitahukan kepada kita di masa pandemi di tengah-tengah bangsa kita, serta aturan yang ditentukan oleh pemerintah di dalam menangani Satgas, maka gereja tetap melakukan pelayanan ibadah umumnya melalui channel YouTube di setiap hari Minggu jam 8 pagi untuk bisa sama-sama kita simak dan kita lihat. Begitu juga dengan pelayanan sekolah minggu di channel yang sama, di jam yang sama, anak-anak kita di rumah bisa menikmati pelayanan ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Itu menjadi informasi bagi kita masing-masing. Selanjutnya, sesuai dengan apa yang sudah diwartakan di beberapa minggu yang lalu, hari ini di bulan Agustus kita akan menjalankan persembahan sebanyak 3 kali. Kantong pertama untuk kas gereja, kantong kedua untuk kebutuhan Natal, dan kantong yang ketiga untuk pembangunan ruang sekolah minggu. Diberitahukan kepada kita, nanti teknis menjalankannya adalah dijalankan secara bersamaan 1 kali. Nanti akan dijalankan dan dilayani oleh pengurus. Persembahan dilakukan sebanyak 3 kali. Diberitakan juga kepada kita bahwasanya tahun ini gereja melakukan pelayanan baptisan dan CD dapat dilakukan di bulan Desember untuk menjadi mengetahui bagi kita di mana ada kerinduan atau keinginan anak-anak ataupun keluarga yang akan dilayani gereja melalui baptisan dan CD di bulan Desember 2020. Selanjutnya, pertemuan pengurus dan pengerjanya yang ada di gereja nanti setelah ibadah selesai akan diundang. Kita akan melakukan pertemuan rapat pengurus dan menjadi perhatian kita untuk segera dapat hadir setelah selesai ibadah nantinya. Berita persembahan Minggu tanggal 26 Juli 2020. Kantong pertama kas gereja 1.282.000. Persembahan ucapan syukur yang masuk dari keluarga Perlindungan Marpaung, dari keluarga Pelubis, keluarga Indah Nugraini Perpuluhan, keluarga Fernando Marpaung, keluarga Novi Koridharma, Stephen Wijaya, Agri, CK, Cigio, Olden Manurung untuk dana sosial. Serta persembahan Bikura yang masuk juga dari keluarga Perlindungan Marpaung 1 juta rupiah, keluarga Gilbert Albert 500.000 rupiah, dan keluarga Pranowo 300.000 rupiah. Gereja dan gembala serta seluruh pengurus mengucapkan terima kasih atas persembahan yang kita sampaikan. Apabila ada kesalahan penulisan nama ataupun nominal yang diterima, kami mohon koreksinya dan dapat disampaikan kepada pengurus setelah selesai ibadah. Terima kasih, Tuhan memberkati, selamat beribadah.
Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita masuk ke dalam saat teduh. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 9 dan 11. Mari kita kuduskan kebaktian kita pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan puji kebesaran nama Tuhan dengan mengangkat pujian dari KPPK nomor 326. Kita akan pujikan bait pertama dan kedua. Bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi, mari kita perbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, agung dan mulialah nama-Mu Tuhan. Kami datang Bapa ke hadirat-Mu yang kudus, dengan membawa rasa syukur kami atas penyertaan, pemeliharaan dan cinta-Mu kepada kami.
Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan kekuatan yang Bapa berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami. Bapa, kami juga sangat bersyukur atas hari ini, atas waktu ini yang telah Engkau izinkan untuk kami datang beribadah kepadamu, baik kami yang ada di rumahmu di tempat ini, maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mau berterima kasih atas setiap kebaikan-Mu kepada Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yudas, untuk setiap kondisi kesehatan Bapak yang semakin hari semakin membaik. Kami percaya Tuhan, semua itu atas pertolongan dan pengasihan Tuhan. Dan tetap Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya selalu memberi kekuatan, kesehatan, dan kehikmatan kepada Bapak Pendeta Yudas dalam melayani jemaat-Mu di tempat ini. Dan pada hari ini, Bapak Pendeta Yudas akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati dan sertai beliau, dan kiranya hanya kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yudas dan boleh menguatkan iman kami dan menjadi suluh bagi jalan kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati sertai ibadah kami yang sederhana ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan ampunilah kami atas setiap dosa dan kesalahan-kesalahan kami Tuhan, sehingga doa, puji-pujian, dan persembahan yang kami panjatkan pada hari ini boleh sampai ke hadirat-Mu yang kudus dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan angkat kembali pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dari KPPK nomor 421. Kita akan pujikan bait pertama sampai ketiga. Yesus, kita akan membaca Alkitab
Yang pada pagi hari ini kita ambil dari Keluaran 20 ayat pertama sampai 17. Pembacaan Alkitab kami ambil dari Keluaran 20 ayat pertama sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kita sambut dengan hormat diberi. Sesaat lagi kita akan diberkati melalui firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yudas. Kita akan siapkan hati kita dengan mengangkat pujian dari KPPK nomor 279. Kita akan menyanyikan 2 kali. Murah
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita ketemu lagi pada hari ini. Kita akan sharingkan sabda Tuhan yang ada di dalam Keluaran tadi, pasal 20 ayat 1 sampai 17. Saya tidak akan baca kembali, tetapi mungkin nanti ada beberapa bagian yang kita akan atau saya akan baca kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita ingat sejarah ya. Sejarah bangsa Israel ketika dikeluarkan Allah dari perbudakan Mesir, itu ayat 1. Dan kita juga ingat bahwa itu diawali ketika Allah memerintahkan bahwa semua harus menyembelih anak domba. Ya. Jadi mereka semua selamat, keluarga itu karena darah anak domba. Itu yang harus kita ya. Kemudian setelah itu Tuhan mengajak mereka keluar. Dan di dalam pasal 19 dan 20 ini perjalanan mereka sudah sampai di Gurun Sinai. Ya. Di Gurun Sinai, mereka sudah sampai di sana. Kemudian apa yang dilakukan Allah dengan umat atau orang Israel di Gurun Sinai itu? Ya, itu adalah Allah membuat perjanjian. Inilah perjanjian pertama antara orang Israel dengan Allah atau antara Allah dengan orang Israel. Perjanjian sebelumnya memang sudah dibuat, yaitu dengan Abraham dan Ishak dan Yakub. Nah, perjanjian Allah dengan 3 orang ini adalah perjanjian secara lisan. Ya, itu lisan. Baru perjanjian Allah kepada orang Israel yang ada di Gurun Sinai inilah perjanjian itu dinyatakan tertulis. Ya. Kemudian apa isi perjanjian itu? Ya, Tuhan ngajak orang Israel berjanji. Isinya apa sih perjanjian? Setiap perjanjian pasti ada isinya kan. Ada beberapa isi. Ya. Yang pertama, kalau kita baca di dalam pasal 19, di sana disebutkan, kamu akan menjadi harta kesayanganku. Itu isi perjanjian yang pertama antara Allah dengan orang Israel. Orang Israel dijadikan harta yang sangat berharga bagi Tuhan. Harta berharga, ketika saya coba selidiki di dalam ayat aslinya, bahasa Yunani disebut, aku menjadikan segula. Ya, segula. Segula artinya adalah sesuatu milik khusus. Engkau menjadi milikku yang khusus. Ya, dikhususkan oleh Allah untuk menyatakan Allah yang sebenarnya kepada bangsa lain. Sebenarnya itu isi perjanjian yang pertama. Yang kedua, Tuhan mengatakan akan menjadi bangsa yang kudus. Ya. Bangsa yang diberkati karena mereka akan dipisahkan untuk kehendak Tuhan. Yang kedua, engkau akan kujadikan bangsa yang kudus. Tadi saya katakan sebelum itu orang Israel ini tidak pernah disebut bangsa. Memang ada 1-2 kali disebut. Tapi biasanya disebut umat Allah atau umat Tuhan. Yang kedua adalah orang Israel. Kalau kita baca kitab Keluaran sebelum pasal 19-20, Tuhan selalu mengatakan orang Israel begitu. Tuhan nggak pernah mengatakan bangsa Israel. Tapi di dalam
perjanjian di Gunung Sinai inilah Allah baru merubah statusnya orang Israel menjadi bangsa Israel. Ya, itu bangsa yang kudus, tadi saya katakan, yang menjadi bangsa yang diberkati karena mereka akan dipisahkan untuk kehendak Tuhan. Ini perubahan status dari orang Israel menjadi bangsa yang kudus yang diberkati. Yang ketiga, janji Tuhan kepada mereka di dalam perjanjian itu adalah mereka akan menjadi imamat, ya, imamat atau kerajaan imam. Artinya adalah semua kamu akan bisa berjumpa dengan aku, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Ya, ini isi perjanjian. Kemudian syaratnya apa? Kalau Tuhan sudah membuat isi perjanjian seperti itu, syaratnya itu apa? Syaratnya Tuhan mengatakan, kau harus sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Itu syaratnya. Kemudian, bagaimana tanggapan orang Israel yang dirubah statusnya itu? Kalau kita lihat di dalam firman Allah, orang Israel itu kemudian mengatakan, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Itu tanggapan bangsa Israel. Kemudian, Bapak Ibu, setelah perjanjian itu diakui oleh bangsa Israel, antara Allah dengan bangsa Israel sudah mengadakan satu perjanjian, maka Tuhan mengatakan, saya akan memperlihatkan diriku kepada kamu. Dan tidak hanya itu, janji Allah adalah, saya akan berbicara langsung kepadamu. Ini supaya ditandaskan di situ, itu setelah bangsa Israel ya menyetujui perjanjian itu, Tuhan mengatakan, aku akan memperlihatkan pribadiku, yaitu pribadi Allah kepada bangsa itu, dan aku akan berbicara langsung kepada bangsa itu. Itu Allah akan berbicara langsung kepada bangsa Israel. Bapak Ibu dan sekalian, kalau kita perhatikan, sebelum Allah menampakkan dirinya kepada bangsa Israel disuruh mempersiapkan diri selama 3 hari. Harus cuci pakaian. Artinya ketika menghadap Tuhan harus rapi, bersih, gitu ya, dan seterusnya. Ya. Dan yang di situ disebutkan tidak boleh berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Mungkin ini yang perlu kita ketahui. Kenapa? Waktu itu, ya, agama-agama pada saat itu, ketika mereka mengadakan ibadahnya kepada Allah, diadakanlah persetubuhan seperti persetubuhan massal. Karena apa? Di dalam kuil-kuil mereka yang menjadi imam itu adalah wanita-wanita. Siapa yang datang boleh memakai atau memanggil satu imam ini untuk melakukan hubungan badan, kemudian bayar. Nah, hasil pembayaran ini diserahkanlah ke dewa-dewa mereka. Ya, Allah mengatakan, perjanjianku tidak seperti itu. Aku kudus. Maka ketika engkau mau berjumpa dengan aku, harus kudus. Tidak boleh sama dengan kepercayaan-kepercayaan lain yang waktu itu berkembang. Pada saat itu ya, berkembang. Nah, setelah mereka melakukan persiapan selama 3 hari, 3 malam, di situ kalau kita baca ini sangat mengerikan. Ya. Pasal 19 ayat 16 coba saya baca demikian. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit
fajar, berarti pada pagi-pagi sekali, ya, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Jadi ketika mereka sudah mempersiapkan diri, di sana Allah memakai sesuatu yang supra alami. Ya. Ini memakai ada trompet atau sangkakala bunyi. Siapa yang bunyikan? Enggak ada yang tahu. Mungkin itu adalah malaikat Tuhan. Ya. Awan padat. Jadi gunung Sinai pada waktu itu dipenuhi dengan awan. Ya. Kemudian di tengah-tengah awan itu ada awan yang besar membumbung tinggi. Itu membumbung tinggi. Ya. Dan di tengah-tengah itu ada api. Dari tengah-tengah api itulah Tuhan bersuara langsung kepada bangsa Israel. Jadi bangsa ini tidak melihat Tuhan secara rupanya kayak apa, ini kayak enggak. Itu seperti yang dilihat Musa di Gunung Sinai pada Musa waktu mau diutus. Musa juga hanya melihat belukar berduri, di sana ada api. Dan di tengah-tengah api itu ada suara. Sama. Ya. Karena apa? Karena manusia dosa. Tidak mungkin manusia pada waktu itu bisa melihat Allah secara langsung. Maka Allah menyembunyikan diri di tengah-tengah api itu. Dan setelah semua bangsa Israel mendengar suara, semuanya kumpul. Perhatikan, ketika mereka keluar dari Mesir, disebutkan di dalam pasal 12, jumlah laki-laki dewasa itu 600.000. Belum yang remaja, belum yang pemuda, belum ibu-ibu, belum anak-anak, dan seterusnya. Semua Allah katakan, semua supaya tetap ada di lembah Gunung Sinai, dan mereka akan mendengar semua suaraku. Mereka akan melihat aku, penampakanku di tengah-tengah awan itu. Kita bisa bayangkan, berarti waktu itu jutaan orang berkumpul. Ya, jutaan orang itu berkumpul, kemudian semua mendengar, semua melihat. Ini yang harus kalian ketahui. Perjanjian pertama itu diulangi. Tuhan menampakkan diri. Semua anak-anak melihat. Itu Tuhan, itu Allah, walaupun wujudnya adalah api. Api itu artinya kudus. Allah itu kudus. Dan di dalam pasal seterusnya, kenapa kok Allah nggak bisa dilihat oleh manusia secara langsung? Allah mengatakan siapa yang melihat Allah itu mati. Ya, karena Allah kudus. Di mana Allah hadir, tempat di sekitarnya itu juga menjadi kudus. Yang kita lihat, ketika Musa melihat Allah di belukar berduri itu, Tuhan juga lepaskan kasutmu. Di mana kau berdiri itu adalah kudus. Jadi tempat sekitar Musa berdiri itu kudus. Di mana Allah hadir, sekitar itu menjadi kudus. Itu sama. Bangsa Israel tidak boleh menyentuh bukit itu. Mereka semua ada di bawah. Tetapi semua melihat dan mendengar. Ya, semua melihat Allah hadir. Kemudian semua berjuta-juta orang dan sekian melihat atau mendengar Tuhan berbicara. Sekarang sampai kepada apa yang dibicarakan Allah kepada bangsa
Israel setelah mereka adakan perjanjian. Yang dibicarakan Allah adalah yang dibaca tadi, yaitu dasatitah atau hukum 10 perkara. Jadi hukum 10 perkara pertama diucapkan Allah langsung kepada semua bangsa Israel. Semua mendengar. Jadi tidak hanya satu orang yang mendengar. Allah mempunyai kuasa. Waktu itu belum ada seperti ini. Ya, tetapi ketika Allah berbicara dari atas gunung Sinai, jutaan bangsa ini semua mendengar. Itulah kemahakuasaan Allah. Firman-Nya begitu sempurna. Dan yang diperdengarkan pertama, saya ulangi, adalah hukum 10 perkara atau dasatitah. Nah, selama ini kita mempunyai satu pandangan, hukum 10 perkara diberikan Allah kepada bangsa Israel lewat Musa. Hari ini kita tahu, pertama bukan lewat Musa, tetapi diterima, didengar oleh bangsa itu secara langsung, diucapkan oleh Allah juga secara langsung. Baru Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dasatitah hukum 10 perkara itu dimantapkan oleh Tuhan dalam bentuk tulisan. Ya, Allah memantapkan. Mungkin bangsaku akan lupa. Itulah sebabnya Tuhan memantapkan, ditulis. Hukum itu di 2 loh batu, dan itu diberikan kepada Musa. Ya, ini cerita yang benar seperti itu. Musa turun dari gunung Sinai. Musa melihat bangsa Israel sudah lupa akan Tuhan, lupa akan janjinya kepada Tuhan, dan mereka membuat dewa berupa sapi emas. Disitulah kemudian Musa sepertinya marah. Loh batu 2 itu dibanting oleh Musa kemudian. Dan itu melambangkan karena kemurtatan bangsa Israel. Ya, jadi loh batu yang pertama itu apa? Pecah karena kemurtatan bangsa Israel. Kemudian Musa naik kembali ke atas gunung Sinai, berjumpa dengan Tuhan kembali, dan Tuhan membuat tulisan kembali, ya, di dalam 2 loh batu, dan Musa diminta untuk bawa turun. Dan 2 loh batu yang kedua inilah yang disimpan di dalam mana? Tabut perjanjian. Ya, sebagai bukti lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Maka tabut itu harus mereka bawa kemana saja, karena menandakan, ya, sebagai sarana, sebagai bukti, sebagai gambaran bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Tapi tabut itu bukan Allah, hanya sebagai sarana untuk memberitahu aku ada di tengah-tengah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ini satu sejarahnya seperti itu. Kemudian, kalau kita baca ayat ini seterusnya dan pasal seterusnya, di sanalah kemudian berkembang. Ada hukum pidana, ada hukum sosial, ada soal keluarga, soal penyembahan kepada Tuhan, dan seterusnya. Banyak sekali. Itu adalah merupakan beberan atau penjelasan daripada hukum 10 perkara ini. Jadi boleh dikatakan hukum 10 perkara ini adalah iktisar atau garis besar
dari semua hukum, semua peraturan-peraturan yang diberikan Allah kepada bangsanya lewat Musa. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau kita baca sampai pasal 32, ketika bangsa itu sudah menyembah sapi, dan dia bilang, ini loh Allahku yang kelihatan, katanya. Ya, ini Allahku yang kelihatan. Sejak itu posisi mereka tetap menjadi bangsa, tapi berubah. Tadinya adalah umat kesayanganku, bangsa yang terpilih. Setelah mereka menyembah dewa sapi buatan mereka sendiri, disebutkan Tuhan, ini adalah bangsa yang tegar tengguh. Jadi berubah keadaan mereka itu. Ya. Saya tidak menjelaskan apa isi ini secara mendetail, tetapi hari ini saya menjelaskan sejarah terjadinya. Ya, hukum 10 perkara. Pertama, ingat, diucapkan langsung oleh suara Tuhan. Enggak melalui perantara siapapun, enggak. Ya, kemudian didengarkan oleh semua bangsa Israel yang jumlahnya jutaan tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita bertanya, apakah berarti misi Tuhan untuk memilih satu bangsa yang bisa dijadikan sebagai umat pilihan yang akan mewartakan keadaan Allah sebenarnya itu gagal? Tidak. Ya, jawabannya jelas tidak. Karena apa? Tadi saya katakan bangsa Israel dilepaskan dari kematian dengan apa? Darah anak domba. Sekarang janji Allah ini terus berlangsung. Ya. Dan Allah sekarang ingin melepaskan umat yang baru. Ya, yang seringkali disebut Israel baru. Tapi bukan dengan kurban darah domba, tetapi darah anak domba Allah. Jadi, anak domba Allah berkorban. Darahnya disucikan untuk menyucikan mereka yang sudah berdosa. Dan itu kita bisa lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Siapapun yang telah menerima, ya, menerima apa yang dikatakan oleh firman Allah bahwa anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, telah mati. Dan siapa yang mau menerima itu dan mengakui itu, maka Allah mengatakan, kamu bangsa yang terpilih. Itu yang pertama. Ya. Imamat yang rajani. Nanti di rumah dibaca 1 Petrus 2 ayat 9. Ya. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah, ya, untuk memberitakan perbuatan besar Allah. Jadi kita dijadikan umat Allah, orang yang merasa ditebus oleh Kristus, dijadikan menjadi umat Allah yang kudus untuk apa? Mewartakan, ya, memberitakan perbuatan besar Allah. Perbuatan besar Allah, banyak sekali. Perbuatan besar Allah adalah mencipta langit dan bumi dan isinya. Perbuatan besar Allah adalah mau berkorban menyelamatkan kita, orang percaya, sehingga kita akhirnya dirubah status kita jadi apa? Orang berdosa menjadi orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga kita disebut sebagai orang-orang kudus. Ya. Dan kita juga berubah status kita menjadi anak-anak Allah. Namanya anak, itu mesti akan mendapat warisan dari orang tua. Kalau orang tua itu memang mempunyai
warisan. Allah itu kan kaya raya. Alam semesta, pasal 21 dia katakan, semua aku punya. Dan tidak hanya itu. Dia mempunyai hidup kekal. Dia mempunyai segala berkat yang tersimpan di surga. Dan jelas itu akan ada, diberikan kepada anak-anaknya. Cuma sekarang kita ini menjadi anak Allah atau tidak? Itu tergantung kita. Kita menerima tidak kurban dia di salib yang akhirnya menebus dan menyelamatkan kita. Dan firman Allah yang tertulis ini adalah merupakan seperti penerang, begitu ya, supaya jalan kita terang maju ke depan. Ya, itu seperti tujuan Allah memberi hukum 10 perkara dan hukum-hukum yang lain kepada bangsa Israel. Tujuannya apa sih? Allah memberi hukum atau dasar kita itu. Ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah mengesahkan tuntutan perjanjian bahwa Israel sebagai bangsa yang teokrasi. Artinya, ketika kau mendengar suaraku itu, memberikan firman ini, sejak itu kau harus mengakui kau adalah satu bangsa yang sifat pemerintahannya itu teokrasi. Ya, sekali lagi, teo itu Allah, krasi, kratia itu pemerintahan. Jadi bangsa yang ada di dalam pemerintahan Allah. Ya. Itu yang pertama, tujuan Allah. Tujuan yang kedua, sebagai tata tertib kehidupan yang terarah kepada Allah dan kepada manusia. Dan itu bisa kita lihat. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu adalah untuk Allah. Dan seterusnya. Tapi mulai hukum yang kelimanya, hormati orang tuamu, dan seterusnya, jangan membunuh, itulah hukum kepada sesama. Itu tujuan. Tujuan yang ketiga ya adalah diberikan untuk menjadi ukuran kebenaran, ukuran kesusilaan yang tertulis dan permanen. Jadi manusia diberi satu pegangan hukum yang tertulis, ini loh yang benar dan ini yang salah. Itu sudah diberikan Allah kepada bangsanya, dan itu juga diberikan kepada kita sebagai apa? Sebagai pelita, supaya kita tidak tersesat di tengah jalan. Ya, Tuhan Yesus kita muliakan. Amin. Baik, kita akan puji nama Tuhan. Nomor 346 ayat 1 sampai 346.
Baik Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Ini terakhir jemaat kami panggil untuk bangkit berdiri. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, di bumi, berikanlah kami pada hari ini coba, tapi lepaskan pada musuh. Dalam nama kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Doksologi. Jemaat, mari kita pulang. Kita mempercayai sabda Allah, berpegang kepadanya, menjadi penuntun bagi hidup kita, dan kita akhirnya mengenal Juru Selamat Yesus Kristus. Kita mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita pada pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saat teduh.